Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, pengunjung atau pasien dari Puskesmas Sidayu. Di sini kami ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau podcast Sehat Puskesmas Sidayu, yaitu merupakan kegiatan penyuluhan di dalam gedung dengan sasaran pengunjung atau pasien yang berkunjung di Puskesmas Sidayu. Nah, pada hari ini temanya yaitu stunting. Nah, cegah stunting dengan isi buku yang kaya dengan protein hewani sesuai dengan hari gizi tahun ini, yang temanya yaitu isi piringku yang kaya akan protein hewani. Nah, narasumber kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah Dr. Asril yang merupakan dokter intensif pada yang sedang bertugas di Puskesmas Sidayu, yang akan menyampaikan materi tentang stunting. Dan nanti yang kedua ada Ibu Nuri selaku koordinator program gizi yang akan menyampaikan tentang isi piringku. Nah, untuk narasumber yang pertama kepada Dr. Asril, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu. Kenalkan, saya Dr. Asril, dokter intensif yang bertugas di Puskesmas Sidayu ini. Mohon perhatiannya sebentar, saya akan berbagi sedikit ilmu yang sekarang banyak banget diperbincangkan oleh Presiden Jokowi hingga masyarakat sekitar, yaitu tentang stunting pada anak balita. Apa itu stunting? Stunting yaitu gangguan tumbuh kembang pada anak yang ditandai dengan tinggi tubuh pada anak yang pendek. Kenapa kok pendek? Karena disebabkan kurangnya asupan gizi yang berkelanjutan. Anak-anak pada usia 0 sampai 59 bulan bisa dikatakan stunting jika tinggi badan di bawah min 2 dan min 3. Gimana caranya kita tahu? Diukur dengan kurva standar yang berada pada buku KIA. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya sanak saudara atau balita, cucu, bisa bapak lihat nantinya untuk mencegah terjadinya stunting. Apa sih dampak dari stunting itu? Dampak dari stunting itu bisa memperlambat perkembangan otak. Dengan dampak jangka panjangnya, fokus pada anak akan menjadi lebih berkurang, fokus belajarnya berkurang. Setelah itu keterbelakangan mental hingga terinfeksi penyakit seperti TBC, hipertensi ataupun diabetes. Penyebab stunting yang paling sering ditemui itu karena gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil, itu yang utama. Karena masih banyak ibu hamil dan balita yang mengkonsumsi makanannya itu tidak bergizi, tidak memenuhi kandungan gizi yang perharinya, sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih lemah. Gizinya itu apa aja? Yaitu harus ada makanannya ibu ataupun ibu hamil ataupun balita, harus ada protein, sayur, protein hewani, sayur, lemak, dan karbohidrat. Setelah itu masih kurangnya akses dari di rumah tangga terhadap makanan yang bergizi, karena banyak faktor yang membuat dalam keluarga itu banyak makanan bergizi, yaitu harga bahan pokok makanan yang bergizi itu mahal. Yang ketiga, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Sanitasi itu seperti jamban, terutama banyak rumah yang tidak mempunyai jamban ataupun kamar mandi, sehingga untuk BAB ataupun BAK itu di sungai yang dapat mencemari lingkungan, sehingga anak-anak kecil karena pencemaran lingkungan itu anak-anak kecil jadi gampang sakit, yang akhirnya nggak mau makan, nafsu makan menurun. Itu adalah awal mula terjadinya stunting, karena anak sakit, terinfeksi
bakteri pada saat bermain, karena di lingkungan itu bisa menjadi anak menjadi nafsu makan menurun dan anak itu akan bisa jadi stunting. Setelah itu gejala stunting harus kita ketahui. Jadi kalau bapak ibu mempunyai anak ataupun cucu ataupun anak saudara, bisa dikasih tahu apa aja gejalanya. Yang pertama, anak berbadan pendek dibanding anak seusianya. Jadi anaknya itu lebih pendek daripada teman-temannya, gitu. Biasanya stunting itu baru terlihat pada saat anak umur 2 tahun. Kenapa kok harus kita lihatnya pada waktu umur 2 tahun? Karena pada saat usia tersebut anak sangat aktif bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi kita bisa melihat perbedaan tinggi tubuh pada anak yang stunting dengan teman yang lain yang normal. Sehingga tapi terkadang ada juga anak yang stunting itu seperti ya emang anaknya kurus, pendek, kayaknya normal-normal aja. Tapi sebetulnya kalau diamati akan tampak lebih kecil daripada teman lain yang sebayanya, yang akan lebih kelihatan perbedaannya dengan teman yang sering bermain bersamanya. Itu akan lebih pendek. Kalau dilihat dari anaknya sendiri, sepertinya nggak apa-apa. Tapi kalau dibandingkan dengan teman yang lain, oh ternyata lebih pendek ya. Itu. Gimana cara mencegah stunting? Yang pertama yaitu mengoptimalkan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai dari janin hingga 2 tahun. Stunting biasanya disebabkan oleh kurangnya nutrisi pada 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu mulai dari bayi masih dari janin di perut ibunya hingga umur 2 tahun. Gimana cara memaksimalkan agar gizi terpenuhi pada 1000 hari pertama? Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Sejak ibu hamil itu mengetahui bahwa ibu itu hamil, makan makanan yang bergizi seperti yang isinya itu ada protein, karbohidrat, setelah itu ada protein hewani, sayur dan lemak. Setelah itu juga bisa ibu pergi ke posyandu, ke bidan ataupun ke puskesmas, ke dokter atau ke bidan untuk mengontrol kehamilan. Kadang nanti pada saat kontrol itu ibu hamil bisa diberikan tablet tambah darah dan asam folat. Setelah itu yang kedua, saat anak lahir, setelah anak lahir diusahakan diberikan ASI eksklusif dari anak itu lahir hingga 6 bulan. Karena ASI dari ibu itu akan sangat mencukupi gizi pada balitanya dari anak itu lahir sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan setelah anak balita itu 6 bulan hingga 24 bulan baru diberikan ASI, karena ASI pada ibunya setelah 6 bulan itu akan berkurang gizinya, itu akan berkurang. Maka itu harus diberikan ASI yang isinya juga harus ada karbohidrat, protein hewani, sayur ataupun lemak. Terus setelah itu kita harus lebih aware untuk melihat perkembangan tumbuh kembang saudara kita sendiri, tetangga kita, cucu maupun anak. Oke. Jadi nanti memantaunya itu gimana? Bisa ke posyandu kita untuk mengukur berat badan dan tumbuh kembang bayi. Berat badan, tinggi badan dan tumbuh kembang balita. Nanti jika kalau ada apa-apa disarankan akan dicatat. Nanti setelah itu, nanti dikeluar ternyata anak ini stunting
akan diberikan dari gizi akan diberikan makanan tambahan. Oke, Bu. Setelah itu selalu jaga kesehatan lingkungan. Mengapa? Karena anak-anak akan rentan kalau lingkungannya kotor. Karena anak kecil itu imunitasnya masih rendah, jadi akan cepat terserang penyakit jika lingkungannya itu tercemar oleh banyak kotoran. Kan ada bakteri, ada virus juga di dalamnya. Faktor ini yang secara tidak langsung akan membuat anak itu menjadi stunting. Karena dengan lingkungan kotor, anak itu akan mudah cepat sakit. Kalau mudah sakit, dia akan gampang makan, dengan rewel, yaitu salah satunya. Yang keenam yaitu melengkapi imunisasi dasar. Jadi pada saat balita, kalau ibu itu posyandu ataupun ke puskesmas, ibu ikutin aja vaksin dasarnya untuk anak-anak balita itu, ya. Dan jangan lupa untuk bulan Februari ini yaitu bulan vitamin A. Yang ibu bisa dapatkan di posyandu, di bidan ataupun di puskesmas. Vitamin A, vitamin A dan obat cacing. Oke, Bu. Terus mengapa stunting itu menjadi permasalahan serius di Indonesia, bahkan di daerah ini sendiri? Dan kenapa harus dicegah? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai bangsa yang berkualitas nantinya agar menjadi bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita juga. Sekian dari saya untuk penyuluhannya. Semoga ibu-ibu berkenan untuk saling membantu ataupun memberi masukan atau mengingatkan sanak saudara, tetangga ataupun cucunya ibu. Semoga sehat-sehat selalu, anak-anaknya, cucu-cucunya, tetangga ataupun saudara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dilanjutkan dengan gizi oleh Mbak Nuris. Ya, terima kasih sampaikan kepada Dr. Asri yang sudah menyampaikan materi tentang stunting dan dirinya, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Nah, itu tadi stunting dimulai dari pemenuhan gizi pada ibu hamil, baik itu tentang tanda darah ataupun makanan yang penuh dengan asam folat. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberikan MPASI kepada bayi agar gizinya juga tetap terpenuhi. Nah, setelah itu akan disampaikan oleh Ibu Nuris selaku wakil gizi di puskesmas dahulu tentang bagaimana cara pemberian MPASI pada masing-masing usia mulai dari 6 bulan, 9 bulan sampai di atas 1 tahun. Itu nanti berbeda-beda caranya. Untuk lebih jelasnya kepada Ibu Nuris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Asri, saya hormati Mbak Ica dan Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pos AIU atau poskes di puskesmas Gayu ini biasanya dilaksanakan setiap bulan, ya Bu, ya, dengan materi atau tema yang berbeda-beda. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang isu lingkung yang menjadi protein hewani. Nah, itu untuk mencegah dan menanggulangi stunting di wilayah Sedayu. Nah, Bapak Ibu sekalian itu sudah sering mendengar ya tentang stunting. Ini memang sejak tahun 2019 itu sudah menjadi program prioritas oleh pemerintah. Nah, apa itu stunting tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga oleh Dr. Asril, bahwasanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi atau nutrisi,
bisa karena faktor ekonomi, bisa karena pola asuh, bisa juga karena penyakit-penyakit tertentu. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus pada penanggulangan stunting dari segi atau dari sudut makanannya. Jadi pemberian makanan yang sehat, yang bernutrisi untuk anak-anak kita, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, sekalian. Nah, pada hari ini hari Rabu itu ya biasanya terjadwal kegiatan vaksinasi di Puskesmas Dayu. Makanya hari ini kita mengambil tema tentang makanan tinggi protein untuk anak-anak ini karena memang audiens kita ada beberapa adik-adik yang sedang imunisasi di Puskesmas Dayu. Baik, langsung ya Bapak Ibu sekalian. Jadi stunting atau gagal tumbuh, ya, gagal tumbuh pada anak-anak itu bisa dilihat dari tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Jadi cara mudahnya melihatnya adalah ketika anak-anak kita itu berdiri dengan teman sebayanya. Nah, anak kita itu terlihat atau nampak lebih pendek. Nah, itu untuk secara kasat mata dilihat awal gitu ya. Nah, tapi untuk memastikannya tetap harus mengukur tinggi badan atau panjang badannya. Di mana bisa di posyandu, bisa di puskesmas atau di tenaga kesehatan di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Nah, nanti oleh beliau itu akan dilihat, oh anak saya ini walaupun pendek itu sudah masuk stunting atau enggak. Oke, bisa dengan rutin memantau pertumbuhan di posyandu. Nah, karena faktor utama terjadinya stunting itu adalah asupan nutrisi atau asupan gizi. Nah, perlu penanggulangannya itu juga dari awal sebelum terjadinya kehamilan, seperti dijelaskan Dr. Asrul tadi kan 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu kan dimulai dari masa kehamilan. Nah, maka penanganannya dimulai dari remaja putri. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya putri ya yang masih seusia SMP, SMA, nah itu mohon diperhatikan asupan makanannya. Jadi kalau mereka misalnya suka jajan atau makan fast food, ya mungkin bisa diarahkan agar tidak seperti itu. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Gizi seimbang itu ada makanan pokok, ada ada sayur dan ada buah. Jadi itu yang gizi seimbang. Juga di sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA, adik-adik remaja putri itu pasti diberi tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah itu gunanya agar adik-adik remaja putri itu tidak anemia. Apa hubungannya Bu? Mereka kan masih sekolah, masih lama mau menikah. Kita dipersiapkan adik-adik ini agar status gizinya baik. Jika nanti mereka sudah menikah, maka kondisi tubuhnya sudah siap untuk apa? Untuk mengandung anaknya, kemudian melahirkan bayi yang sehat. Itu pertama ya remaja putri. Terus kedua, ibu hamil. Kalau ibu hamil itu juga perlu diperhatikan asupan nutrisinya. Karena apa? Ibu hamil itu tidak hanya makan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan bayinya. Dari mana bayinya ini bisa tumbuh kalau nggak dari ibunya? Ya, jadi mungkin jika ada kerabatnya yang sedang hamil, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan bahwa mereka harus makan lebih banyak ya dari saat tidak hamil. Porsinya banyak, juga kandungan gizinya yang seimbang seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, saat melahirkan, ya saat melahirkan kita mulai usia 0 sampai 6 bulan dulu. Ya. Saat usia 0 sampai 6 bulan ini, maka peran ASI itu masih 100%. Ya. Jadi bayi di bawah 6 bulan, kebutuhan nutrisinya itu masih bisa dipenuhi dari ASI saja. Oke, ASI saja 0 sampai 6 bulan. Nah, kalau dari ASI saja tentunya
makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui atau ibu menetes kita harus bergizi juga, harus seimbang, ya. Harus banyak makan aneka ragam makanan dan cukup minum air putih, ya, yang banyak minum air putih. Untuk bayinya 0 sampai 6 bulan cukup hanya ASI saja, ya. Terus sekarang kalau usia 6 sampai 8 bulan bagaimana perlakuannya? Nah, ini yang menarik. Kalau tadi 100% ASI, kalau usia 6 sampai 8 bulan itu berarti mulai dikenalkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Namanya pendamping berarti ASI-nya masih 70%. ASI tetap diberikan karena bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya 70%. 30%-nya dari mana? Dari makanan yang kita berikan ke anak-anak. Nah, untuk porsinya seberapa Bu kalau usia 6 sampai 8 bulan? Nah, porsinya kalau untuk nasinya nasinya bisa dengan ambilkan 3 sendok nasi. Miss Wati, kalau aku masuk ke umum. Ya, ini kebetulan juga ada kader yang biasa aktif di desa, nanti bisa dijelaskan, ya. 3 sendok nasi ditambah dengan protein hewani. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Untuk mencegah stunting, yang utama itu tadi apa Bu? Kecukupan kalori itu dari nasinya, ya. Kemudian tinggi protein hewani. Protein hewani ini bisa didapat dari telur, ikan, udang, ayam, daging, susu. Nah, bisa juga dari nabati. Nabati itu protein nabati, ada kacang-kacangan, tahu tempe juga bisa. Tapi yang lebih bagus yaitu protein hewani tadi. Nah, tadi nasinya 3 sendok, ya, kembali di sini. Proteinnya berapa banyak? Nah, kalau untuk usia 6 sampai 8 bulan cukup 30 gram. Jadi kira-kira kalau 30 gram itu 2 sampai 2 sendok, ya. 2 sendok itu misalnya ikan, ya, ikannya diambil dagingnya, ya, dipilih misalkan dari dulunya, nanti 2 sendok itu. Sayurnya seberapa? Kalau anak bayi, ya, itu kebutuhan sayurnya tidak seperti orang dewasa, tidak terlalu banyak. Sayurnya cukup 1 sendok saja. Jadi 3 sendok nasi ditambah 2 sendok protein tadi, lalu, ya, 1 sendok sayur atau 10 gram. Nah, caranya bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk anak usia itu makanannya masih halus. Jadi makanan yang ibu masak di rumah tadi itu kan teksturnya kasar, ya, seperti orang dewasa. Nah, cara penyajiannya ke adik-adik bayi bagaimana? Diambil saringan kawat. Ya kan ada, ya, mungkin bapak-bapak kurang familiar, tanya ibunya di rumah. Saringan kawat. Nah, makanan tadi dilumatkan di saringan kawat itu. Nah, yang diberikan ke bayi yang mana? Yang di bawahnya, yang halus, yang sudah tersaring itu. Ya. Nah, prinsipnya memberikan makan ke adik bayi itu jangan terlalu encer, ya, Pak. Nah, kok bisa, Bu, kalau encer? Karena kalau encer itu yang banyak apanya? Air. Kalau yang banyak masuk air, anak cepat kenyang. Padahal kenyangnya bukan kenyang makanan, tapi air. Jadi teksturnya halus tapi kental. Tandanya kental itu kalau disendok terus dituang gini itu nggak langsung turun, tapi turunnya perlahan. Nah, itu kental. Bu, nggak kesel kental. Nggak usah khawatir. Adik bayi walaupun masih bayi, Allah telah memberikan apa, ya, di mulut kita ada saliva atau air liur, air ludah. Itu gunanya apa? Untuk membantu mencerna makanan. Nah, nanti makanan yang walaupun kental itu masuk ke mulut, kalau bercampur dengan saliva atau air ludah itu akan teksturnya lebih cair. Gitu, ya. Itu
yang usia 6 sampai 8 bulan. Sekarang untuk usia 9 sampai 11 bulan. Adik-adik ini tadi Istirahat golongan masuk kuliah umum. kalau untuk 9 sampai 11 bulan, nah ini porsinya bisa ditingkatkan lagi di atasnya. Kalau yang tadi cuma 3 sendok, kalau adik 9 sampai 11 bulan 4 sendok makan nasinya. Sayurnya bisa ditambah menjadi 2 sendok. Lauknya juga ditambah 40 gram. Kalau 40 gram itu ya 2 sampai 3 sendok. Nah, kalau usia 9 sampai 11 bulan, adik-adik ini kan sudah mulai belajar mengenal tekstur makanan. Jadi tidak disaring seperti yang tadi, tapi diapakan? Dicacah atau dicincang. Jadi makanannya sudah masak di rumah tadi, ibu ambil telan yang bersih, pisau yang bersih, kemudian dicacah kasar. Dicacah kasar, baru nanti disuapkan ke anaknya. Kenapa Bu kok harus teksturnya dicacah kasar? Dihaluskan kayak tadi atau di blender boleh enggak? Kalau seusia dini jangan. Kenapa? Karena adik-adik yang usianya 9 bulan itu mulai belajar mengenal tekstur tadi ya. Kemudian untuk merangsang pertumbuhan gigi, biar karena dia agak punya-punya gitu, nanti pertumbuhan giginya bagus. Oke, merangsang pertumbuhan gigi dan mengenal tekstur makanan. Itu diberikan 3 kali sehari, ya. Kemudian bisa 2 kali selingan. Selingannya bisa biskuit, bisa buah-buahan atau sari buah boleh, atau puding juga monggo silakan itu selingannya. Tetap tapi komposisinya harus lengkap ya, ada makanan pokok, lauk hewani, sayur dan buah tadi untuk selingan. Nah sekarang kalau usia setahun ke atas bagaimana? 12 sampai 24 gimana Mas? Seperti orang dewasa bagus. Kalau di atas 1 tahun, tekstur ya, tekstur makanan yang diberikan ke anak-anak itu sama dengan yang diberikan ke orang dewasa. Jadi nasi biasa pun sudah bisa mereka. Karena apa? Karena saat itu giginya sudah tumbuh ya. Jadi mereka sudah siap, sudah bisa mengunyah. Porsinya seberapa banyak? Nasinya 5 sendok ya, 5 sendok. Kemudian protein hewaninya 50 gram. 50 gram itu kalau telur ya 1 butir, betul ya. Kalau mungkin ayamnya disuir-suir ya 1 potong 50 gram itu 1 potong sedang itu biasanya. Kemudian sayurnya 20 gram ya, 20 gram itu ya 2 sendok tadi. Dan buahnya bisa untuk selingan. Apakah masih harus dicacah? Boten. Jadi kalau anak usia setahun ke atas dan tidak perlu dicacah lagi, tapi bisa diberikan sesuai dengan porsi sama seperti orang dewasa. 3 kali makannya pagi siang sore dengan 2 kali selingan atau siang. Oke. Jadi ibu perlu memperhatikan asupan makan untuk putra-putri kita apa-apa untuk menunjang pertumbuhan mereka. Dan yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, ya. Kebersihan saat akan menyajikan makanan maupun saat akan nyuapin anaknya. Karena apa? Walaupun makanannya sudah bergizi, tapi kalau bapak ibu tidak memperhatikan kebersihan, maka anak akan rentan kena sakit infeksi, diare atau tipes atau yang lain. Nah kalau sudah sakit, anak-anak biasanya itu berat badannya turun, susah makan. Jadi ya itu harus diperhatikan kebersihannya. Okay? Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Apa dibuka sesi tanya jawab? Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, mohon dipersilakan. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, tadi itu dari saya tadi ada pertanyaan dari salah satu pengunjung.
Nah ini tadi itu misalkan untuk usia 6 sampai 8 bulan itu kan 3 sendok makan. Nah itu untuk 1 kali makan atau untuk 1 hari? Untuk 1 kali makan. Ya, itu tadi untuk setiap kali makan itu porsinya kira-kiranya segitu. Sayang ya, bapaknya sudah pulang. Sudah pulang. Yang tanya tadi. Saya, Oh, untuk 1 kali makan ya? ya, cucu saya tadi ya. Iya, setiap kali penyajian makanan segitu tadi porsinya. Ya. Berarti kalau sehari ya 3 kali yang saya jelaskan tadi. Ya, makasih dok. Monggo Ibu barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan sharing kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.